Ketika gadis paling jelek di sekolah rela mengubah wajahnya demi mengejar pria tampan cinta pertamanya. Gadis itu adalah Kang Mirai. Ia sering mendapatkan pandangan rendah dari orang sekitar. Sejak kecil, ejekan selalu datang dari teman sekolah karena ia buruk rupa dan tubuhnya yang gendut. Pernah suatu ketika, Mirai dikurung di dalam toilet dan tak ada satupun yang mengetahuinya hingga pulang sekolah. Saat itu Mirai belum berani menceritakan hal yang ia alami pada orang tuanya. Perlakuan dari teman-temannya berlangsung selama bertahun-tahun sejak ia di bangku SD hingga SMP. Bahkan Mirai ingin mengakhiri hidupnya karena merasa depresi. Ia menganggap takdir baik tak berpihak padanya karena untuk mendapatkan teman sangatlah sulit. Selain wajah, ternyata berat badan Mirai melebihi dari ukuran gadis seusianya, sehingga ia memutuskan untuk mengurangi porsi makan. Selama di SMA, Mirai tumbuh menjadi gadis yang sensitif. Ia akan menilai wajah setiap gadis yang ia temui dan menerapkan standar kecantikannya untuk dirinya sendiri, tentunya agar bisa dipandang baik oleh orang lain. Ketika kelulusan SMA, Mirai akhirnya menceritakan hal yang selama ini mengganggu hidupnya pada sang ibu. Ibu Mirai sangat bersedih hingga ia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan putrinya. Ia memutuskan agar Mirai melakukan operasi plastik. Ia ingin mengubah seluruh penampilan putrinya sebelum memasuki dunia perkuliahan. Operasi Mirai akhirnya berjalan sukses. Banyak bagian wajahnya yang dokter perbaiki, mulai bentuk mata, hidung, dan bagian bibir. Wajah Mirai yang dulu nyaris tak dikenali. Akhirnya ia bisa mewujudkan impian untuk menjadi sosok yang dipuji oleh banyak orang karena tampilannya yang sangat sempurna. Saat ini Mirai sedang mengikuti masa orientasi mahasiswa. Semua tatapan benci yang dulu ia dapatkan kini berubah menjadi kekaguman karena kecantikannya itu. Tapi di balik rasa senangnya, Mirai masih tak percaya diri ketika mendapatkan pujian. Ia masih takut jika ada orang lain yang mengetahui rupanya di masa lalu. Mirai masih belum terbiasa dengan penampilannya, apalagi ketika ia didekati oleh beberapa senior. Ia merasa tak pantas mendapatkan perhatian dari pria tampan. Ketika mengikuti suatu kegiatan, ia bahkan ditunjuk menjadi orang kedua untuk memperkenalkan diri karena mereka menganggap Mirai paling menonjol di antara mahasiswa lain. Acara orientasi siswa adalah hal yang paling menyenangkan bagi Mirai karena ia baru pertama kali merasakan memiliki teman yang baik dan tulus seperti Soa yang selalu ada di dekatnya. Bahkan Mirai dijadikan sebagai ketua kelompok untuk perwakilan unjuk bakat. Ia sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang berkat kecantikan wajahnya. Saat menampilkan tarian, semua orang ikut bergabung dan menari bersama Mirai. Mereka mengelilingi dan mendukungnya untuk terus menghibur. Mirai merasa jika dunianya sudah berbeda dan jauh lebih baik sekarang. Setelah selesai acara, Mirai keluar gedung untuk menyendiri. Ia bercerita pada ibunya jika hidupnya sudah jauh lebih menyenangkan dan tak merasa takut jika berteman. Mirai juga tak lagi sendiri karena banyak orang yang terus mendekatinya. Namun tak banyak orang yang memiliki niat baik ketika mendekati Mirai. Salah satu seniornya yang mengungkapkan rasa sukanya pada Mirai justru sengaja menjebak dan membawanya ke sebuah ruangan. Beruntungnya saat itu seorang teman Mirai yang bernama Kyung Sok tiba-tiba mendobrak pintu ruangan dan bisa membebaskannya. Mahasiswa bernama Chanwoo itu kesal pada Kyung Sok karena bersikap kurang ajar. Namun Kyung Sok tidak mempedulikan hal itu karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan Mirai dari perbuatan yang tidak bermoral. Setelah perginya Chanwoo dari ruangan, Kyung Sok terus memperhatikan Mirai karena baginya ia tak asing. Dugaan Mirai tentang Kyung Sok ternyata benar adanya. Pria itu adalah temannya di masa SMP yang begitu ia kagumi sejak dulu. Semasa SMP, Kyung Sok dikenal sebagai orang yang tampan dan dingin, namun semua orang terus memuji wajahnya. Bagi Mirai, kehidupan Kyung Sok sangat menyenangkan karena dunia selalu tertuju padanya. Namun tak banyak yang orang ketahui tentang kehidupan Kyung Sok yang juga tidak berjalan sempurna. Ia hanya menyembunyikan luka di balik semua orang dan berusaha untuk tetap baik-baik saja. Kondisi keluarga Kyung Sok rupanya sudah hancur. Kedua orang tuanya berpisah sehingga membuatnya harus hidup bersama ayah dan adiknya saja. Sebenarnya Kyung Sok tidak mendapatkan dukungan dari sang ayah untuk mengambil jurusan kimia, tapi ia tetap mendaftar hingga akhirnya diterima menjadi seorang mahasiswa. Kyung Sok rupanya memiliki alasan di balik keputusannya. Ia ingin menggali informasi tentang ibunya yang dulu mengambil jurusan yang sama dengannya. Kehidupan Mirai mulai berjalan seperti layaknya mahasiswa lain. Tawa dan canda menyelimuti pertemanan Mirai dengan teman-temannya.
Mirai selalu mendapatkan perhatian lebih dari Chanwo yang berusaha ingin menaklukkan hatinya. Chanwo terus menyatakan perasaan sukanya pada Mirai hingga membuatnya sangat terkejut karena ada orang yang menyukainya sebagai lawan jenis untuk pertama kali. Semuanya masih terasa aneh bagi Mirai. 생각할 시간은 충분했을 것 같은데. Di lain sisi, Soa terus memperhatikan tingkah laku Mirai. Ia juga mendekati beberapa pria yang naksir dengan gadis itu, termasuk Chanwo, tentunya agar bisa menggeser posisi Mirai di hatinya. 응원할게요, 선배님. Sekembalinya Mirai dari kamar mandi, ia ingin jujur pada Chanwo jika dirinya tak ingin berkencan. Namun Chanwo lebih dulu menarik perkataannya dan menyuruh Mirai untuk melupakan semua yang pernah ia ucapkan. 동생 사이로 지내자. Ketika Chanwo memutuskan untuk pergi, ia terjatuh karena ulah Kyung Sok yang dengan sengaja menaruh kakinya di tengah jalan. Ia marah dan membuat suasana kantin menjadi gaduh. Beberapa kali Chanwo ingin membela diri dan memukul Kyung Sok, namun serangannya tak berhasil yang membuatnya menjadi tontonan mahasiswa lain. Mirai melihat jika keadaan semakin kacau ketika Chanwo mengangkat kursi untuk memukul Kyung Sok. Ia pun segera menghentikannya dan membuatnya terjatuh di pelukan Kyung Sok. Dari kejauhan, Soa mengamati semua situasi yang sedang terjadi. Ia mengikuti Mirai dan memastikan bahwa temannya tidak terluka. 찬 선배랑 도경석 식당에서 싸웠다. Melihat kebaikan hati Soa, Mirai mulai terbuai dan percaya bahwa Soa adalah teman yang baik. Soa juga mengajak Mirai untuk masuk kelas bersama dan menjadi teman kelompok penelitian. 미래가 주장하는 어때? Ketika kelas berlangsung, Soa selalu menunjukkan ketertarikannya pada Kyung Suk. Ia bahkan mengajukan diri sebagai sekretaris ketika Kyung Suk dipilih menjadi ketua kelompoknya. Setelah mereka menyelesaikan kelas, Kyung Suk mengajak Mirai untuk berbicara. Ia ingin mengembalikan parfumnya yang terjatuh ketika mereka berada di kantin. 진짜 아니야? Ingatan Mirai kembali berputar pada masa SMP ketika Kyung Suk juga menanyakan tentang parfum yang ia gunakan. Saat itu Mirai banyak mendapatkan ejekan dan beragam pertanyaan yang mengarah pada fisik. 그래, 난 향수도 뿌리면 안 되냐? Kini Mirai merasa cemas saat Kyung Suk sadar jika di hadapannya adalah Mirai, temannya masa SMP. Ia akhirnya memohon pada Kyung Suk untuk merahasiakan tentang masa kelamnya dulu. 비밀로 해달라. Beberapa waktu kemudian, kedua orang tua Mirai datang untuk memberikan ucapan selamat di hari penerimaan mahasiswa. Namun saat itu, ayah Mirai tidak mengenali putrinya dan hanya mengenali dari suaranya saja. 근데 저랑 통화했잖아요, 미리 전화로. 맞죠? Rupanya ia tak tahu jika putrinya sudah melakukan operasi plastik. Mirai merasa bersedih dan bersalah karena merahasiakan semuanya dari sang ayah yang tak pernah setuju untuk melakukan operasi tersebut. 난 학생 모릅니다. Hal itu pun membuat ayah Mirai marah dan tak pulang, hingga mengabaikan telepon dari Mirai yang terus menanyakan kabarnya. Setelah acara upacara selesai, malam hari mereka mengadakan pesta bersama senior agar semakin akrab. Mirai bergabung untuk memainkan game bersama senior, bahkan mereka juga minum bersama. Saat itu Kyung Suk diam-diam memperhatikan Mirai. Ia juga rela menghabiskan gelas Mirai agar tidak minum terlalu banyak. Soa yang mengamati situasi pun memberikan kode pada Kyung Suk agar melakukan hal yang sama dengannya. Namun Kyung Suk tidak mempedulikan hal itu. 그런 적 없는데? Ketika Soa membahas percakapan tentang operasi plastik, Kyung Suk memarahinya karena sudah membahas hal yang sebenarnya tak perlu dibahas untuk seorang mahasiswa. Soa menangis hingga membuat Chanwo memarahi Kyung Suk yang membuat suasana menjadi berantakan. 야, 도경석! Chanwo yang haus perhatian pun terus mendekati Soa dan bertanya kesediaan gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Namun Soa menolak dengan alasan ingin berteman saja. 안 될 것 같아요. Chanwo kembali membuat ulah dengan sikapnya yang seperti anak kecil karena hanya bisa membuat keributan. 그건 아니라니까? Ia mendatangi Mirai dan mengoloknya karena sudah melakukan operasi plastik. Chanwo juga menuduh Mirai menjadi penyebab utama Soa menolak cintanya. Mirai bukanlah orang yang penakut. Ia sempat menyerang Chanwo karena perkataannya yang menyebut sebagai monster Gangnam plastik. Semua ketakutan Mirai kembali terulang. Teman kuliahnya akhirnya tahu jika ia melakukan operasi plastik. Pandangan baik yang ia dapatkan saat awal masuk kuliah perlahan kembali berubah karena sebuah fakta baru yang mereka ketahui. 또 이렇게 됐어. Suatu hari Mirai mulai merasakan ketika memasuki kampus. Ia menyadari teman-teman kuliahnya saat ini melihatnya dengan tatapan sinis. Meskipun begitu, Kyung Sok selalu berada di sampingnya untuk menjaga Mirai. 왜 있냐? Setelah kejadian semalam, kini Chanwo mengumpulkan semua junior di lapangan berniat menghukumnya. Ia marah pada Mirai namun meluapkannya pada semua junior yang tidak tahu letak permasalahan. 선배 말이 말 같지 않냐? 뭐 이랬더니 이거밖에 안 봐! Ketika Chanwo menyuruh semuanya melakukan push up, aksinya dihentikan oleh ketua mahasiswa. Chanwo akhirnya menggiring mereka ke kamar mandi. 들어보자!
Mulai terlihat jika Chanwo hanya mengincar Mirai untuk dijadikan bahan amukannya. Mirai merasa bahwa dirinya hanya digunakan sebagai permainan oleh kakak tingkat. Ia juga sempat melawan rasa takut dan menantang Chanwo untuk bertanya tentang kesalahannya. Namun hal itu justru membuat Chanwo marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Chanwo juga kembali menuduh Mirai jika telah menyebarkan nama panggilan yang menurutnya tak sopan. Padahal semua itu dilakukan oleh Soah yang lebih dulu memberitahu temannya tentang panggilan yang disematkan oleh kakak tingkatnya itu. Semua temannya berusaha menolong Mirai saat Chanwo hendak menamparnya. Mereka pun takut dan lebih memilih diam saat Chanwo memarahi Mirai. Namun tiba-tiba Kyung-suk datang dan menghajar pria itu hingga tak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, Yeon dipanggil oleh Boyong yang menjadi asisten dosen. Ia saat itu mengaku jika dipaksa oleh Chanwo untuk mengumpulkan semua teman satu angkatan. Mendengar penjelasan itu, Boyong langsung mengambil langkah tegas dan memperingatkan Chanwo agar tidak mengganggu para junior. Ia bahkan memberi peringatan pada Chanwo agar tidak mengancam junior demi masa depannya sendiri. 무슨 일든 한 번만 더 후배들 괴롭히면 Keesokan harinya, Yeon dan Jungbon menunggu Mirai sebelum mereka masuk kelas. Mereka ingin meminta maaf pada Mirai karena tak berani melawan Chanwo. Mendengar hal itu, Mirai merasa senang karena Yeon dan Jungbon peduli padanya. 다들 너무 고마워. Saat itu Soah juga menemui Mirai dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Ia juga menanyakan tentang hubungan Mirai dan Kyung-suk. Soah menduga jika Kyung-suk mulai menyukai Mirai karena beberapa kali selalu ada dan menolong Mirai setiap kali mengalami kesulitan. 혼자 자라게 어떻게 놔둬, 친구인데. Semua itu tak lepas dari pantauan Soah. Ia terus mendesak dan menanyakan hubungannya dengan Kyung-suk. Sampai akhirnya Mirai tak sengaja membocorkan identitasnya sendiri pada Soah yang sudah dianggapnya sebagai teman baik. Namun pikiran itu sia-sia karena Soah justru membocorkannya pada teman-teman jika Mirai dan Kyung-suk merupakan teman satu SMP. 비밀일 것도 없는데 왜 얘기를 안 했을까? Ji-hyo adalah teman dekat Soah. Ia mendengar kabar itu dan langsung bertanya pada Kyung-suk yang membuatnya sangat terkejut. Ia menjadi penasaran mengapa Mirai membeberkan rahasianya sendiri. 누가 그래? 미래가 그랬다는데? Di lain sisi, Jungbon kembali mendatangi bar yang digunakan untuk mengadakan pesta penerimaan siswa tempo hari. Ia berniat untuk mendaftar sebagai pekerja part-time dengan tujuan agar bisa dekat dengan pemiliknya. Namun Jungbon justru ditolak karena pemilik bar cenderung berminat pada Soah. Ia meminta tolong pada Jungbon agar membawa Soah bekerja di bar miliknya. Meskipun dengan hati yang sedih, Jungbon menyampaikan pesan itu. Hingga keesokan harinya Soah datang melamar pekerjaan. 한국대 화학과 1학년 현수합니다. Di tempat berbeda, setelah mengikuti kelas, Mirai mengajak Kyung-suk untuk berbicara. Ia ingin Kyung-suk untuk berhenti terlibat dan terus membela dirinya. Kyung-suk marah pada Mirai yang melakukan operasi plastik hanya karena tak percaya diri dengan wajahnya yang dulu. 왜 고쳤냐고 얼굴 Meskipun begitu, Mirai merasa tak enak hati jika terus marah pada Kyung-suk yang sudah membelanya. Ia pun akhirnya mengajak pria itu untuk makan bersama. Saat itu Mirai ingin menyantap daging, namun ia salah memesan. Terlihat Kyung-suk perhatian karena bersedia memakan menu yang salah pesan dan memesankan kembali makanan yang sangat Mirai inginkan. 돈가스 눌렀는데 Saat kelas praktikum, Mirai berada satu kelompok dengan Kyung-suk dan Soah. Saat itu Soah ingin membantu Mirai karena tangannya terluka terkena panas. Namun Soah juga terkena siraman cairan kimia yang jatuh setelah Mirai memberikan tabung padanya. Soah rupanya ingin mendapatkan perhatian dari Kyung-suk, namun saat itu Kyung-suk hanya memperhatikan Mirai. Di lain sisi, tak hanya Kyung-suk yang menaruh perhatian pada Mirai, Boyong juga terlihat beberapa kali memperhatikan gadis itu dan mencegahnya saat ia akan mengambil pecahan tabung. Mirai merasa ada sesuatu yang janggal dengan sikap Soah yang terlihat sangat aneh. Ia juga merasa jika dirinya sudah memberikan tabung itu dengan benar. Ia tak mengira jika tabung tersebut akan terjatuh yang membuat Soah terluka. 아까 실수한 것 때문에 그래? 아니에요. Ketika mengantar Soah ke kamar mandi untuk membersihkan luka, Soah tak ingin membuka lukanya di hadapan banyak orang. Ia ingin mengobati kakinya sendiri yang ternyata tidaklah sakit. Ia hanya menipu teman-temannya untuk mendapatkan perhatian. Keadaan keluarga Mirai belum juga membaik. Ayahnya masih tak ingin pulang meskipun sang istri terus meminta maaf. Ibu Mirai rupanya tak ingin jika anaknya tahu tentang keadaan orang tuanya. 산다는 건 다 힘을 내야 하는 일이야. Berbeda dengan Mirai, Kyung-suk akan menghadiri setiap acara ayahnya yang menjadi orang penting di Korea Selatan. Meski dalam keadaan malas sekalipun, ia harus tetap datang untuk menciptakan citra baik keluarganya. Di balik kegelisahan yang sedang dirasakan Mirai, kini ia sedang bahagia karena berhasil memenangkan tiket untuk menghadiri acara parfum collection. Di sana Mirai bertemu dengan Woyong yang ternyata juga diundang langsung oleh pendiri parfum.
안녕하세요. 어떻게 왔어요? Setelah mengikuti event tersebut, Mirai menjadi dekat dengan pendiri parfum yang ternyata adalah ibu Kyungsuk yang bernama Nyonya Hyesung. Ia bahkan mengatakan alasannya untuk masuk jurusan kimia adalah ingin meneliti tentang parfum. Mirai memperlihatkan ketertarikannya dengan dunia tersebut. 아니에요. 대표님께서 쓰신 글인데요. Setelah mengikuti serangkaian acara hingga selesai, Mirai diajak oleh Nyonya Hyesung untuk minum di bar bersama. Keduanya pun menjadi akrab dan saling bertukar nomor, sampai akhirnya Kyungsuk datang. Alasan Kyungsuk datang di malam itu karena temannya meminta bantuan untuk bekerja di bar yang saat itu sedang ramai. Ia terkejut melihat ibunya sedang minum bersama Mirai. Kyungsuk langsung kabur karena tak ingin ada di dekat ibunya. 나 오늘 못 도와줄 것 같아. Hal itu pun membuat Mirai bingung dengan sikap Kyungsuk. Hyesung menjelaskan jika Kyungsuk adalah putra kandungnya. Mendengar hal tersebut membuat Mirai sangat terkejut. 엄마예요. Di lain sisi, Soa dan Jihyo mendapatkan buku tahunan SMP Jaryong tempat Mirai dan Kyungsuk bersekolah. Mereka ingin melihat wajah Mirai sebelum melakukan operasi plastik. Namun saat itu mereka tak berhasil menemukannya. Di sana tak ada foto pribadi Mirai dan foto bersamanya dengan semua teman sekolah. 이상하지? 단체 사진에도 없어. Hal itu pun membuat Soa dan Jihyo semakin penasaran seperti apakah rupa Mirai sewaktu SMP. Bahkan sepulangnya dari bekerja, Soa terus mencari tahu tentang masa lalu Mirai melalui website SMP. Keesokan harinya Kyungsuk menemui Mirai dan mengajaknya berbicara. Ia meminta Mirai untuk merahasiakan kejadian semalam. Sebenarnya ia tak terlalu percaya pada Mirai karena ia sendiri sudah membocorkan rahasianya pada Soa. 나한테 동창이라는 거 비밀로 하라면서. Di lain tempat, Jung pun memantau pemilik bar dengan mendatangi tempat tersebut. Ia merasa kesal setiap kali melihat pemilik bar berinteraksi dengan pegawai perempuan. Ia pun menunjukkan rasa cemburu dengan mengerjai pegawai itu. 봤어요. 손님한테 짜증나는 거. Beberapa waktu kemudian, Mirai terlihat bersama Hyung Chun. Ia membeli semua bahan yang akan digunakan sebagai campuran parfum. Mirai berniat menjual parfum untuk membantu ibunya membayar tagihan operasi plastik. Namun saat sedang bersantai bersama Hyung Chun, ia mendapat panggilan dari Nyonya Hyesung. Rupanya wanita itu ingin meminta bantuan Mirai yang sampai saat ini belum diketahui motifnya. 중간고사 끝났어요. Sepulangnya Mirai dari toko, ia sempat merasakan jika ada yang mengikutinya ketika akan pulang. Mirai akhirnya berhasil menangkap pelaku yang selalu mengikutinya. Namun saat berada di kantor polisi, pengakuan anak kecil itu membuat Mirai malu. Anak itu mengira jika Mirai adalah seorang artis sehingga mengikutinya karena merasa penasaran. 제가 안 그랬어요. Tak lama setelahnya, ayah Mirai juga datang ke kantor polisi untuk menemui putrinya. Ia berkata dengan jujur jika sengaja membuntuti Mirai pulang karena ingin memastikan jika anaknya baik-baik saja. Setelah mengetahui fakta tentang Mirai yang melakukan operasi, hubungan keduanya tampak renggang. Hati Mirai tersentuh ketika mendengarnya. Ia tak tahu jika selama ini sang ayah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mirai terus berusaha untuk mendapatkan ampunan dari sang ayah. Bahkan dalam beberapa kegiatannya, Mirai selalu mengirimkan foto pada ayahnya sebagai bentuk semangat untuknya pergi bekerja. Melihat kegigihan dan kebahagiaan yang sedang dirasakan sang putri, perlahan Taesik mulai mengikhlaskan semua yang telah berlalu. Ia ingin berdamai dengan putri semata wayangnya itu. Sebentar lagi kegiatan festival kampus akan berlangsung setelah semua mahasiswa mengikuti ujian. Ketua mahasiswa jurusan kimia mengadakan rapat untuk mengatur strategi, tentunya agar stand mereka laris dan banyak dikunjungi mahasiswa. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk memanfaatkan tampang dari junior yang terkenal cantik di kalangan mahasiswa. 요번 18 중에 역대급 비주얼이다며. Mereka pun akhirnya memilih Soa, Mirai, Jihyo, dan Kyungsuk untuk melayani pengunjung saat festival berlangsung. Yeon saat itu diberi tugas untuk menemui keempatnya dan mengajak mereka bergabung. Saat itu Kyungsuk menjadi orang yang pertama kali ditemuinya. Namun Kyungsuk menolak untuk bergabung dalam festival. 안 할래. Meskipun begitu, masih ada Soa dan Jihyo yang bersedia membantu teman satu angkatan untuk meramaikan stand mereka. 미나 언니한테 듣긴 했는데 헤어져 뭐 과일인데. Sejatinya sejak awal Yeon ingin melayangkan protes pada senior pria karena hanya mementingkan wajah untuk memikat orang lain. Ia tak enak hati saat hendak mengajak Mirai untuk bergabung dalam acara itu. Mendengar hal tersebut, Mirai pun merasa terbebani. Tujuan utamanya mengikuti festival adalah karena ingin menjual lilin aromaterapi yang dibuatnya sendiri. Namun hal itu gagal karena permintaan langsung datang dari senior. Beberapa saat kemudian, Mirai didekati oleh Soa dan Jihyo yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Ia mengajak Mirai untuk bergabung dan membantu Yeon dalam mensukseskan jurusannya. 은희 언니한테 들었어?
Mirai pun akhirnya setuju. Saat keduanya sedang asyik berbicara, kini fokus Mirai teralihkan ketika melihat kedatangan Kyung Suk. Soah paham dengan situasi itu, ia terus mengikuti arah pandangan Mirai dan akhirnya menemukan kehadiran Kyung Suk di sana. Ia menanyakan tentang kedekatan antara Mirai dan Kyung Suk. 그래? 별로 안 친했어. Setelah kelas mereka selesai, Mirai mengajak Kyung Suk untuk minum bersama. Hal itu pun tak luput dari pantauan Soah. Kini mereka berada di sebuah bar dan sedang menghabiskan waktu berduaan. 네 잘못도 아닌데 너한테 화풀이 했잖아. Sebenarnya, alasan utama Mirai mengajak Kyung Suk minum adalah untuk menjalankan perintah Nyonya Hyesung, yang tak lain adalah ibu kandungnya. Hyesung meminta bantuan Mirai untuk membujuk Kyung Suk agar mau bertemu dan berbicara. Selama ini, keduanya sudah berpisah selama 10 tahun sejak perceraiannya dengan sang suami yang bernama Tuan Sangwon. Tuan Sangwon membawa kedua anaknya dan tidak memperbolehkannya untuk menemui ibunya sendiri. Dengan berbagai cerita menurut versi sang ayah, Kyung Suk kini sangat membenci kehadiran ibunya. Bahkan saat Mirai bertanya tentang alasannya yang tak ingin bertemu dengan Nyonya Hyesung, Kyung Suk terlihat sangat marah. Meski begitu, Mirai juga menceritakan permasalahannya dengan sang ayah dengan tujuan untuk membuat Kyung Suk berpikir tentang nasib orang tua jika bertengkar dengan anaknya sendiri. Namun hal itu tak membuat hati Kyung Suk luluh. Ia masih menaruh rasa benci pada ibunya yang sudah pergi begitu saja. 그 얘기하려고 술 마시자 그랬냐? Meninggalkan rasa canggung karena sedang membahas masalah keluarga, kini mereka beralih untuk membahas masa SMP Mirai yang terasa sangat kelam. Alasannya melakukan operasi plastik hanya agar ia mendapatkan pandangan yang setara dengan gadis cantik lainnya. Saat itu juga ia berkata jika semasa SMP, Kyung Suk mentertawakannya sewaktu ia sedang menunggu di halte bus. 뭐가 돼? Mirai mengambil kesimpulan jika tawa Kyung Suk dipicu oleh wajahnya yang tidak cantik. Mendengar hal itu, Kyung Suk segera meluruskan pemikiran Mirai. Ia berkata dengan jujur jika saat itu mentertawakan tarian kaki yang sedang Mirai lakukan. 웃었잖아. Mirai yang saat itu sensitif karena mendapatkan banyak olokan langsung memarahi Kyung Suk tanpa menanyakan alasannya. Namun kini Mirai tahu alasan mengapa Kyung Suk menanyakannya. Ia hanya tak suka dengan bau parfum yang digunakan Mirai saat itu. Bau itu rupanya mengingatkannya pada ibunya yang sudah menyemprotkan banyak parfum seperti orang kurang waras saat Kyung Suk masih kecil. 정신이 나간 사람처럼. Namun dalam lubuk hati Mirai, ia mengatakan jika Nyonya Hyesung adalah orang yang baik yang tak mungkin melakukan hal seburuk itu. 향수 받고 뭐라 그런 건 뭐야? Setelah keduanya pulang, Mirai memberi kabar pada Nyonya Hyesung bahwa ia gagal untuk membujuk Kyung Suk. Namun Nyonya Hyesung tak mempermasalahkannya dan masih bersabar. 아니에요. 내가 너무 어려운 부탁을 했지. Kyung Suk rupanya memiliki seorang adik perempuan yang sangat ingin ia jaga. Ia bahkan sengaja menemui Tuan Sangwon untuk memohon agar adiknya tak dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Seperti yang diketahui, Kyung Suk dan Kyung Hae memiliki kapasitas otak yang berbeda. Kyung Suk rupanya jauh lebih pintar dalam berbagai hal yang membuatnya berhasil diterima salah satu universitas unggulan. Sementara Kyung Hae selalu mendapatkan nilai jelek di sekolah. 경이 미국 꼭 보내야 돼요? Tuan Sangwon ingin mengirimkan putrinya bersekolah di luar negeri agar terkesan lebih cerdas. Ia tak ingin reputasinya buruk karena memiliki anak seperti Kyung Hae yang nilai sekolahnya selalu jelek. 선거 전엔 자식 유학 보낸 거 말 나올까봐 미룬 거다. Beralih pada Soah, saat ini ia sedang bekerja di salah satu kafe sebagai kasir. Namun saat itu, tiba-tiba datang 3 pria yang salah satu di antaranya ingin mendekatinya. Hal itu bermula dari sebuah postingan Instagram milik Yongchol yang mendapat komentar like dari Soah. Ia pun akhirnya ingin menemui Soah agar bisa menghabiskan waktu bersama. Soah rupanya lebih memilih untuk mengundangnya datang ke stand jurusan dalam acara festival kampus. Yongchol merasa senang karena mendapatkan lampu hijau dari gadis itu. Keesokan harinya, Woyong bertemu dengan Hyunjung saat sedang mencari sebuah unit untuk digunakannya sebagai tempat tinggal. Hyunjung yang sudah paham tentang lokasi tersebut menawarkan bantuan pada Woyong untuk mencarikan tempat yang nyaman untuknya beristirahat. Woyong juga menyuruh Mirai untuk bergabung bersama mereka yang sedang minum di bar milik Yojin. Namun saat ketiganya sedang asyik minum, tiba-tiba Kyung Suk datang dan ikut bergabung bersama mereka. Padahal tujuan utamanya adalah untuk menemui Yojin. 너도 올래? 얘는 왜 가는 건데요? Hari festival kampus telah tiba. Kini semua mahasiswa disibukkan untuk mendirikan stand dan mempromosikan brand mereka. Namun di sisi lain, wajah kampus yang ditugaskan melayani pengunjung sudah mendapatkan seragam yang sengaja dipilih oleh Jung Yeon dan Jung Ho. Banyak mahasiswa yang melayangkan protes karena seragam itu terkesan seksi dan roknya yang terlalu pendek. Meski begitu, mereka tetap menggunakannya untuk membantu mensukseskan acara.
Stand milik jurusan kimia ramai hingga membuat Soah, Mirai, serta Jihyo tak berhenti untuk melayani pengunjung. Tiba-tiba datang segerombolan pria yang menanyakan kursi kosong pada Mirai. Ia terkejut ketika melihat wajah Yongchol hadir di dalam standnya. Tak lama kemudian Soah datang untuk menyambut mereka. Mirai segera melarikan diri saat Soah mengenalkan namanya pada Yongchol. Namun saat itu Yongchol merasa tak asing dengan nama Kang Mirai yang juga merupakan teman satu SMP-nya. Mirai pun merasa gusar dengan kehadiran Yongchol yang terus memperhatikannya. Ia berbohong jika dirinya sedang sakit sehingga bisa istirahat dan meninggalkan lokasi. Namun saat itu Mirai harus mencari mahasiswa untuk menggantikan posisinya melayani meja. Mendengar hal itu, Kyung-suk langsung mengajukan diri. 안 한다더니 내가 대신할게. Ketika Mirai akan meninggalkan tempat, Soah menariknya dan mengajaknya untuk bergabung bersama Yongchol di sana. Alasan Soah menariknya adalah karena ia tahu jika Mirai dan Yongchol menjadi teman satu SMP dulu. 야, 용철이 니네 동창이래. Yongchol tertawa dan merasa konyol ketika melihat perubahan wajah Mirai yang dulu pernah menyatakan cinta padanya. Ia terus mengungkit masa kelam Mirai semasa SMP tanpa melihat situasi dan kondisi. Mirai sempat menyuruhnya untuk diam dan segera pergi. 너 좀 이뻐졌다고 뭐라도 되는 것 같아? Kyung-suk sedari tadi sudah melihat kejadian itu. Ia bahkan tak takut untuk berkata jika Yongchol sebagai sampah dan berniat mempermalukannya di depan umum. 먹은 거 돈 내야지. Setelah kepergian Mirai dari stand, Soah mencarinya untuk membantu Mirai menenangkan diri. Ia berkata jika cara pandangannya berbeda setelah mengetahui jika orang seperti Mirai menjalankan operasi plastik. Di lain sisi, Hyunjung menemui Yongchol untuk melabraknya setelah mendapat kabar jika Mirai kembali dipermalukan. Yongchol berkata jika ia hanya diundang oleh Soah untuk datang ke stand jurusan kimia. Namun ia tak mengira jika ada Mirai di sana. Bahkan Yongchol juga menunjukkan Instagramnya yang mendapat komentar like dari Soah yang menandakan jika mereka berteman. 수아가 먼저 나한테 친구 먹자 그랬거든? Sepulangnya dari kampus, Mirai mendapatkan panggilan dari Nyonya Hyesung yang ingin mengucapkan terima kasih atas kiriman lilinnya yang sangat wangi. Mirai meminta maaf karena belum bisa membujuk Kyung-suk. 내가 너무 어려운 부탁해서 힘들었죠. Ia juga jujur dan berkata sudah melakukan operasi plastik karena masa lalunya yang kelam. Sebenarnya keduanya pernah bertemu di sebuah jembatan. Kala itu Mirai ingin mengakhiri hidup karena sudah lelah mendapatkan ejekan. Beruntungnya Nyonya Hyesung datang dan menggagalkan niatan buruk Mirai. Keesokan harinya Mirai berjalan menuju stand jurusan kimia. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang gadis yang sedang menjaga standnya. Gadis itu menarik mereka untuk bergabung dalam acara permainan kencan buta. 자, 안쪽으로 들어가세요. Saat itu ia ingin mencari satu pria lagi dan tiba-tiba Kyung-suk datang dan bergabung bersama yang lain. Kyung-suk langsung memilih Mirai sebagai pasangannya. Hal itu pun selalu dipantau oleh Soah. Mirai masih terkejut sehingga membuatnya tak bisa merespon apapun yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya gelas yang berisi air di hadapannya pun tumpah mengenai baju. Mirai berniat untuk pergi dan mengganti pakaian. Namun dengan cepat Kyung-suk serta Soah menawarkan untuk menemaninya ke ruang organisasi. 같이 가. 같이 가. Saat itu Mirai berpikir pada perkataan Hyunjung tentang Soah yang sengaja mengundang Yongchol untuk mempermalukannya. Ia akhirnya memilih untuk pergi bersama Kyung-suk menuju ruang organisasi. Soah yang melihatnya kini tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesal. Ia bahkan tak berniat untuk mengikuti camp. Namun saat mereka ingin meninggalkan tempat, handphone milik Kyung-suk tertinggal di sana. Kini Kyung-suk dan Mirai berada di ruangan organisasi untuk mencari pakaian ganti untuk Mirai. Namun keduanya justru terjebak dalam ruangan tersebut karena tiba-tiba terkunci dari luar. Beruntungnya Tae dan Taehyung datang menyelamatkan keduanya. Ia pun terkejut ketika melihat ada Mirai dan Kyung-suk yang sedang berduaan, yang membuat Mirai merasa malu. 같이 있었어? Ia pun segera meninggalkan ruangan begitu saja di saat kembang api dinyalakan yang membuat semua orang kagum akan gemerlapnya. Kedekatan Mirai dan Kyung-suk saat itu tak luput dari pandangan Soah. Di lain sisi, Jihyo masih bersama Soah dan tiba-tiba saja handphone milik Kyung-suk berdering karena ada pesan yang masuk. Jihyo membuka pesan itu dan memperlihatkan wajah Tuan Sangwon yang sedang kampanye pemilu. Jihyo memberitahu Soah tentang penemuannya. Bahkan setibanya di rumah, Soah langsung mencari tahu tentang latar belakang keluarga Kyung-suk. Ia mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan tentang perceraian kedua orang tua Kyung-suk. Berpindah pada Kyung-hee, saat ini fasilitas komputer miliknya telah diambil oleh Tuan Sangwon karena ia mendapatkan peringkat akhir di kelas. Mendengar hal itu, Kyung-suk segera menghampiri adiknya untuk memberikan ketenangan. Ia teringat tentang kejadian masa lalu saat dirinya sedang menangis. Kyung-suk kecil saat itu dimarahi oleh ayahnya karena menjadi laki-laki lemah yang mudah menangis. Namun Nyonya Hyesung yang berhati lembut membela putranya dan berkata, jika bukan hal yang salah, seorang pria meneteskan air mata. Ia hanya tak ingin Kyung-suk tumbuh sebagai sosok yang menindas orang lain dengan keadaan yang lebih lemah darinya.
Kabar tentang Kyung Suk yang berasal dari keluarga terpandang rupanya sudah menyebar ke kampus. Ia bahkan memergoki beberapa orang yang membicarakan tentang ibunya yang menjabat sebagai CEO perusahaan parfum. Saat berada di kelas, Soah mengambil handphone milik Kyung Suk dari Jihyo dan berniat mengembalikannya. Saat itu Kyung Suk menaruh curiga pada Soah. Ia langsung memarahi gadis itu yang sudah lancang membuka handphone tanpa izin. Namun ketika pelajaran berakhir, Jihyo mendatangi Kyung Suk dan menjelaskan yang sejujurnya. 어제 떨어뜨리고 갔더라. Ia berkata pada Kyung Suk jika pelaku yang menyebarkan berita itu adalah dirinya sendiri. 아니, 내가 네 폰을 보려고 본 건 아니고. Setelah meminta maaf pada Soah, Kyung Suk mendengarkan curhatan gadis itu tentang kondisi keluarganya yang serupa dengannya yang sudah lagi tak memiliki ibu. Rupanya hal tersebut Soah lakukan agar bisa lebih dekat dengan Kyung Suk. Di tempat berbeda, Woyong mengajak Mirai untuk pergi menemui Hyesung. Setibanya di sana, mereka mendapat kabar jika Nyonya Hyesung dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, rupanya Nyonya Hyesung sedang tak sadarkan diri. Direktur Lee atau orang kepercayaannya memberitahu alasan mengapa Nyonya Hyesung dirawat yang disebabkan makanan basi. Hal itu disebabkan karena indera penciumannya yang telah rusak dalam sebuah tragedi. Mirai dan Woyong terkejut sekaligus kagum karena Nyonya Hyesung berhasil menciptakan produk parfum yang laris di pasaran meskipun harus mengorbankan indera penciumannya. 일 있으시면 다녀오세요. 제가 있을게요. Mirai pada akhirnya menjaga Nyonya Hyesung seorang diri. Ia memutuskan untuk mengabari Kyung Suk jika ibunya sedang dirawat. Mirai berharap Kyung Suk akan mampir untuk menjenguk sang ibu. Namun sampai ia pulang, Mirai tak melihat kedatangan Kyung Suk di sana. 아니에요. 저 요 앞에서 버스 타면 돼요. Sebenarnya Nyonya Hyesung merasa bersalah karena sudah merepotkan banyak orang untuk menjaganya di rumah sakit. Direktur Lee meminta Nyonya Hyesung untuk menyewa asisten yang bisa menjaganya. 그러니까 비서 뽑으세요. 무슨 대표와 비서도 없이. Kyung Suk akhirnya datang dan melihat keadaan Hyesung dari balik pintu. Tiba-tiba ia kembali teringat tentang ucapan ayahnya yang berkata jika ibunya pergi meninggalkan keluarga akibat ketahuan selingkuh. Kehadiran Kyung Suk rupanya disadari oleh Nyonya Hyesung. Ia pun akhirnya masuk menemui ibunya. 네가 올 거라고 생각도 못했어. Nyonya Hyesung menyesal karena sudah meninggalkan keluarga dan memilih untuk mementingkan karir. Jiwa mudanya saat itu membuat Nyonya Hyesung ingin terus mengeksplor diri sehingga bisa menjadi businesswoman. Namun Tuan Sangwon selalu menghalangi dan tak setuju dengan langkahnya karena Nyonya Hyesung saat itu tak bisa membagi waktu untuk keluarga. 친구 싶어서 난린데. Nyonya Hyesung merasa bersalah karena sudah menghilangkan kepercayaan suami yang membuat rumah tangga mereka hancur. Ia pun berkata jika pernah mengalami kecelakaan yang membuat indera penciumannya menghilang sehingga gagal menjadi ahli peneliti parfum. 그러면 됐을 텐데. Di lain sisi, Tuan Sangwon merasa cemas pada Kyung Suk yang ternyata diam-diam menemui ibunya. Ia hanya tak ingin jika anak yang sudah diurusnya sejak kecil terperdaya oleh ucapan Nyonya Hyesung. Setelah mengetahui kepulangan Kyung Suk dari rumah sakit, Sangwon mengajaknya untuk berbicara. Ia berusaha menyadarkan kembali pikiran Kyung Suk yang sudah diracuni oleh Nyonya Hyesung. 이제 와서 뻔뻔하게. Mendengar hal tersebut, Kyung Suk segera membantahnya dan berkata jika semua yang diucapkan ayahnya tidaklah benar. Kyung Suk menceritakan kondisi Hyesung yang sebenarnya. Namun hal itu malah membuat Sangwon jujur jika dirinya lah yang menyebabkan indera penciuman Hyesung menjadi lumpuh. Sangwon melakukan hal itu karena ia marah melihat kelakuan istrinya yang lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Sejak saat itu, Kyung Suk tahu alasan ibunya yang selalu menyemprotkan parfum seperti orang yang tak waras. Ia hanya ingin mencium bau parfum yang dibuatnya, tapi selalu gagal. Di lain sisi, kehidupan Mirai dipenuhi cinta oleh kedua orang tuanya. Ia selalu menjadi anak yang bersinar di mata mereka. Ibu Mirai akan terus memotretnya karena merasa bangga. Meskipun begitu, kesedihan juga dirasakan oleh ayah Mirai. Ia menyesal karena tak bisa menemani putrinya ketika melakukan operasi plastik dan juga tak bisa melihat wajah Mirai yang lama untuk terakhir kalinya. Berpindah pada Soah yang saat itu keluar rumah untuk membeli sesuatu di toko. Namun nasibnya saat itu sial karena ia bertemu dengan Yeon. Saat Yeon menyapanya, Soah mulai berbohong untuk menyembunyikan identitas aslinya. Setelah Kyung Suk keluar dari rumah, Tuan Sangwon memblokir kartu kreditnya. Hal itu membuat Kyung Suk akhirnya harus menginap beberapa hari di bar milik Hyojin. Saat itu Kyung Suk teringat jika ia harus mendatangi pesta rumah baru. Ia pun meminjam televisi milik Hyojin sebagai hadiah untuk diberikan pada Woyong. 집들이 갈 때 빈손으로 가도 되나? Mirai dan Yeonjung lebih dulu tiba di rumah Woyong. Ia pun mengira jika Kyung Suk tak akan datang karena ia sama sekali tak membalas pesan di grup yang sudah mereka buat. Namun tiba-tiba Kyung Suk mengejutkan banyak orang dengan kedatangannya yang membawa televisi besar tanpa kardus. 새 건 아닌데요. 산지 얼마 안 된 거예요. Beberapa waktu kemudian Kyung Suk mengajak Mirai untuk pergi nonton.
Mirai tak bisa menolak karena Kyung Suk mengajaknya dengan dalih untuk mengerjakan tugas. 그래? Keesokan hari, Mirai sengaja membeli perona bibir sebelum ia nonton dengan Kyung Suk. Ia ingin terlihat cantik ketika sedang bersama pria yang ditaksirnya. Setibanya di bioskop, Mirai benar-benar mengerjakan tugas karena ia mengeluarkan buku catatan. Kyung Suk tak mengira jika Mirai akan melakukan hal itu. 어제 점수 잘 봤자? Sebenarnya sejak di dalam bioskop, Mirai merasa gugup. Ia terus berpikir jika yang sedang dilakukannya dengan Kyung Suk adalah untuk mengerjakan tugas, bukan sedang berkencan. 자꾸 보고 싶지? Beralih pada Soah yang tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita tua yang ternyata adalah neneknya. Hubungan antara Soah dan neneknya sepertinya kurang harmonis karena Soah meninggalkan neneknya dalam perjalanan pulang ke rumah. Tanpa Soah sadari, ternyata semua perlakuannya disaksikan oleh Yeon yang beberapa kali sempat memergokinya. Kedekatan antara Kyung Suk dan Mirai mulai terasa. Selepas mereka pulang dari bioskop, keduanya terjebak hujan yang mengharuskan mereka untuk berbagi payung. Bahkan Kyung Suk mengantarkan Mirai untuk pulang ke rumah. Saat itu Kyung Suk berkata jika ia sudah pergi menemui ibunya di rumah sakit. 그분 만났어. Di tempat berbeda, Tuan Sangwon memutuskan untuk menemui mantan istrinya. Ia memarahi Nyonya Hyesung dan menuduhnya telah mencuci otak Kyung Suk, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun Nyonya Hyesung tak pernah merasa seperti itu. Ia tahu jika mantan suaminya itu sudah biasa membolak-balikan fakta. 경서이가 선택할 일이고. Kyung Suk menemui Woyong di ruangannya. Ia berniat untuk membahas perjanjian sharing rumah setelah melihat postingan Woyong di akun media sosial. Ia menawarkan diri akan mengerjakan pekerjaan rumah alih-alih ikut membayar sewa rumah. Kyung Suk menjelaskan tentang keadaannya yang tidak memiliki uang dan hanya menawarkan jasa tersebut. Mendengar hal itu, Woyong sepakat dan menerima Kyung Suk sebagai teman sharing di rumahnya. 집안일 다 네가 하는 거. 오케이? Keesokan harinya, Kyung Suk mengunjungi rumah Woyong. Namun di sela-selanya menunggu, ia melihat jika ada Mirai dan kedua orang tuanya serta Woyong yang sedang mengobrol di bawah. Kyung Suk yang melihatnya merasa iri dengan kedekatan mereka. Tak lama setelah itu, Mirai datang dengan membawa makanan. Di saat itulah ia baru tahu jika Kyung Suk mulai tinggal bersama Woyong. 너 왜 없어? 나 여기 살기로 했어. Kyung Suk mulai merasakan masa sulitnya saat ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ia juga mulai dipusingkan dengan mencari pekerjaan part-time untuk membayar biaya hidup. 게시판에도 많이 올라 있을 거예요. Saat itu Soah datang dan menawarkan pada Kyung Suk untuk melamar sebagai pegawai di tempatnya bekerja. Kyung Suk pun setuju dan datang untuk melakukan wawancara. Tanpa pengalaman yang ia miliki dalam dunia pekerjaan, Kyung Suk diterima dengan mudah hanya karena wajahnya yang tampan. 그렇게만 하시면 되겠네요. Di lain sisi, Kyung Suk memergoki para pegawai kafe yang mulai berbincang tentang dirinya yang akan bergabung. Mereka berpikir jika salah satu di antaranya akan dipecat hanya karena tak tampan dan bekerja di bagian belakang. Mendengar hal itu, Kyung Suk segera membatalkan kontrak untuk menyelamatkan posisi pegawai di sana. Soah melihat kepergian Kyung Suk dari kafe. Ia pun mengejarnya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya atas sikap Kyung Suk yang tak pernah menganggapnya ada. 도와주려고 그랬던 거네. Beralih pada Nyonya Hyesung yang kini sedang membuat janji untuk bertemu dengan Mirai. Namun sebelum menjemput Mirai, di sana ada Kyung Suk yang sedang berbincang dengan gadis itu. Nyonya Hyesung baru tahu jika anaknya telah pindah. 같이 식사나 하자. Ia pun mengajak Mirai dan Kyung Suk untuk pergi makan bersama. Kedekatan mereka semakin terjalin karena setelah makan bersama, mereka pindah untuk minum di rumah Woyong. Nyonya Hyesung merasa senang karena putranya mulai sadar akan kehadiran seorang ibu di dalam hidupnya. Saat itu ia bangga melihat putranya yang tumbuh menjadi sosok laki-laki yang tampan dan dewasa. 그런 건 어릴 때 똑같네. Mirai merasa senang dan lega melihat kedekatan antara ibu dan anak itu, hingga membuatnya ikut merasakan bahagia ketika minum bersama. Karena minum berlebihan, Mirai pun tak sadarkan diri. 괜찮아요, 진짜 괜찮아요. Saat itu Nyonya Hyesung meminta Kyung Suk untuk menggendong dan mengantarkan Mirai pulang. Dalam perjalanannya, Nyonya Hyesung meminta anaknya untuk pindah ke rumahnya. Namun ia tak memaksa karena menghargai perasaan Kyung Suk. Ia juga memberikan uang kepada Kyung Suk dengan dalih agar besok bisa memberikan vitamin untuk Mirai. Nyonya Hyesung meminta izin pada anaknya untuk memeluknya meski hanya sesaat. Selama ini ia sangat merindukan Kyung Suk, namun tak bisa berbuat lebih karena kesalahan yang telah diperbuatnya dulu. Ia merasa bahagia hingga tak bisa membuatnya berhenti tersenyum ketika perjalanan menuju pulang. Keesokan harinya, Mirai mulai sadar dari efek mabuk semalam. Ia kembali mengingat kejadian yang membuatnya harus digendong Kyung Suk sesaat setelah tak sadarkan diri. Ia merasa malu dan ingin menghindari pria itu. Namun Kyung Suk justru mengajaknya untuk berangkat ke kampus bersama. Kyung Suk juga meminta pada Mirai agar tak minum melebihi batas. 딴 남자한테 엎이지 말라고. Keduanya menaiki bus yang sama untuk berangkat ke kampus. Saat itu Mirai bertemu dengan seorang siswa SMA yang sempat mengikutinya ketika ia hendak pulang.
Siswa itu juga sempat menyapa dan bertanya akun Instagram milik Mirai, namun aksinya dihentikan oleh Kyung-suk. 도경석. Alih-alih mengikuti perkataan Kyung-suk, siswa itu malah menanyakan apakah Kyung-suk adalah pacar Mirai. Namun jawaban keduanya berbeda yang membuat siswa itu akhirnya pergi. Dalam hatinya, Mirai merasa bingung sekaligus senang ketika Kyung-suk mengaku sebagai kekasihnya. 왜 애한테 거짓말을 해? Setelah praktikum usai, kelompok Mirai berkumpul untuk menyelesaikan laporan soal bertanggung jawab sebagai sekretaris dan menyimpan semua laporan mingguan. Namun ia menghilangkan selembar kertas laporan yang membuat teman-temannya marah. Kyung-suk yang bertugas sebagai ketua akhirnya membantu Soah untuk kembali mengingat dan mencatat hasil praktikum minggu lalu. Setelahnya, keduanya pun pergi untuk mengumpulkan laporan ke ruangan Woyung. Kedekatan keduanya tak lepas dari pandangan teman-temannya dan Mirai. Saat itu juga ia merasa tak rela jika Kyung-suk dekat dengan Soah. 질투하냐? Akhir-akhir ini, Soah terlihat sangat berani untuk mendekati Kyung-suk. Ia juga mentraktir Kyung-suk makan bersama. Ketika sedang makan, Soah terus menanyakan tentang orang yang disukai oleh Kyung-suk. 무슨 사연이 있어 독립한 건지는 모르겠지만 Keduanya pun pergi dan tiba-tiba melihat Mirai bersama Boyong. Soah menghampiri untuk menyapa Mirai. Saat itu Kyung-suk mengajak Mirai untuk pulang bersama, namun Mirai menolak dengan alasan ia akan pergi untuk melakukan sesi wawancara kerja. 나 어디 갈 데 있는데. Saat itu Kyung-suk meminta bantuan pada Mirai untuk menanyakan lowongan tersebut. Ia ingin mendaftar kerja bersama Mirai di sana. Soah rupanya merasa iri karena melihat kedekatan antara keduanya. 얘들아, 나 먼저 갈게. Keesokan harinya, sebelum Kyung-suk pergi menuju tempatnya bekerja, Nyonya Hyesung mampir ke tempat putranya itu dan memberikan beberapa stok makanan. Bahkan Nyonya Hyesung juga mengantarkan keduanya menuju tempat bekerja dan membuat janji untuk makan siang bersama. 직원들이 향수하기 좋다고 북찬하던데? Saat Kyung-suk sedang bekerja, tiba-tiba Kyung-hee yang merupakan adiknya datang berkunjung. Ia mengajaknya untuk makan siang bersama. Saat itu Mirai memperhatikan sikap Kyung-suk yang sangat perhatian pada adiknya karena rela membagi makanan sesuai dengan permintaan adiknya itu. Nyonya Hyesung yang baru tiba di tempat kerja anaknya tak sengaja melihat kedua anaknya yang baru saja kembali dari makan siang. Ini adalah kali pertama bagi Hyesung melihat Kyung-hee. Ia pun pergi untuk mengikuti anak bungsunya yang sedang menunggu bis. Kyung-hee terkejut saat melihat kehadiran ibunya yang tak pernah ia harapkan untuk kembali. Bahkan saat Nyonya Hyesung mengajaknya untuk pergi ke sebuah kafe, Kyung-hee tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan kesalnya pada ibu yang sudah meninggalkannya. Ketika Nyonya Hyesung datang ke kantor mantan suaminya, saat itu terlihat Tuan Sang-won sedang mempersiapkan pemilu bersama anggota. Ia menegaskan pada Sang-won untuk segera mengatakan alasan perceraian mereka yang sejujurnya pada kedua anaknya. Hyesung mengancam Sang-won akan merusak citra baiknya selama jalannya pemilu berlangsung. 얼마나 당신 유리하게 짝이기 된 이야기를 하고 다니는지. Sepulangnya dari kantor, ia menemui Kyung-hee dan mengatakan yang sejujurnya. Jika ibunya bukan pergi karena selingkuh, tapi kenyataan jika ibunya pergi meninggalkan keluarga tak bisa terelakkan. Saat itu juga Kyung-hee marah setelah mendengar penjelasan dari ayahnya. Ia menganggap bahwa ayahnya jahat karena sudah membuat pandangannya terhadap ibunya sangatlah buruk. 또 그렇게 나쁘게 생각하진 않을 수 있었어. Keesokan harinya Kyung-suk terus menunggu Mirai untuk berangkat bersama. Kedekatan dan perlakuan Kyung-suk padanya membuat Mirai seringkali salah tingkah. Ia menyimpan rasa suka pada Kyung-suk, namun ia tak percaya diri karena memiliki banyak ketakutan dalam benaknya. 모습이냐? Soah terlihat mengirimkan pesan pada Mirai untuk segera menemuinya di kampus. Ia meminta pada Mirai untuk menanyakan lowongan kerja di tempat bekerjanya saat ini. Soah ingin menjadi dekat dengan Kyung-suk untuk bisa mengambil hatinya. 경석이도 계속 큰데? Soah ingin membuat Mirai merasa tak percaya diri. Ia seringkali menyinggung tentang operasi plastik yang dijalani oleh Mirai. Saat itu juga Mirai paham jika Soah tak pernah menyukainya. Ia hanya menaruh benci pada Mirai karena merasa tersaingi oleh kepopuleran Mirai di kalangan mahasiswa. Selepas pulang dari kerjanya, Kyung-suk mendapatkan telepon dari Hyesung yang ingin mengajaknya bertemu. Hyesung menjelaskan tentang alasan sebenarnya ia meninggalkan keluarga. Ia dipenuhi rasa penyesalan dan terus meminta maaf tentang semua sikapnya pada Kyung-suk. Hati Kyung-suk akhirnya luluh dan ia bersedia memaafkan semua kesalahan ibunya. Karena baginya, ibunya tak seburuk seperti yang diceritakan oleh ayahnya sendiri. Setelah bertemu dengan Soah, pikiran Mirai mulai mengacau. Ia menelan semua perkataan Soah yang membuatnya menjadi tak percaya diri. Mirai juga memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika ia berkencan dengan Kyung-suk. Meski begitu, ia tak bisa menyembunyikan rasa suka dan cemburu ketika melihat Kyung-suk dengan wanita lain. 난 도경석 좋아하면 안 돼? Kabar perginya Kyung-hee dari rumah rupanya sudah diketahui oleh Kyung-suk. Setelah mendapatkan informasi alamat tempat adiknya saat ini, ia segera membawanya keluar dari sana. Kyung-suk berniat untuk mengantarkannya ke rumah baru yang lebih nyaman dan nyaman untuk adiknya tinggali. 어린애가 겁도 없이 Kyung-hee marah dan menolak. Ia menegaskan jika tak ingin pulang ataupun bertemu dengan sang ayah.
Ia marah karena hanya dirinya yang tak tahu fakta jika alasan kepergian ibu mereka telah direkayasa oleh Tuan Sangwon. 집에 죽어도 안 갈 거야. Kyungsuk tetap membawa adiknya pergi dan berjanji untuk tidak membawanya pulang ke rumah. Saat itu yang ada di pikiran Kyungsuk adalah membawa Kyunghae bertemu dengan ibunya. Ia harus membuat adiknya berbaikan dengan Nyonya Hyesung seperti dirinya yang sudah menurunkan sedikit egonya. Saat itu Nyonya Hyesung sedang berada di kantor. Ia segera berlari ketika mendapat kabar jika Kyunghae akan tinggal di rumahnya. Senyumnya terus terpancar sepanjang jalan. Berbeda dengan Kyunghae yang masih menaruh penyesalan akibat ulahnya yang tak sopan pada ibunya tempo hari. Mendengar hal tersebut, Kyunghae segera meluruskan fakta jika ia sama sekali tak membenci sang ibu. Kini Nyonya Hyesung membawa Kyunghae ke rumah. Ia bahkan memasakkan menu spesial. Keduanya pun menghabiskannya dengan lahap. Meski rasa makanannya tidak terlalu enak, Kyunghae tetap menghabiskan dan menghargai perjuangan sang ibu untuk melayaninya. 먹을만한 것 같아요. Beralih pada Mirai, sejak bertemu dengan Soah, suasana hatinya berubah menjadi jelek. Bahkan ketika Mirai, Kyungsuk, Hyunjung, dan Woyung pergi bermain bersama, Mirai akan tetap menjaga jarak dan tak banyak mengeluarkan ekspresi kepada Kyungsuk. 전화했었네. Sepulangnya mereka bermain, Hyunjung menegaskan pada Mirai agar ia jujur pada perasaannya. Ia tahu jika saat ini Mirai menyukai Kyungsuk. Keesokan harinya, Mirai dan Kyungsuk pergi ke tempat kerja bersama. Namun setibanya di lokasi, ternyata ada Soah yang baru saja bekerja menjadi pegawai baru. Setelah menyapa, Soah sengaja mengirim pesan pada Mirai agar memberikan waktu berduaan bersama Kyungsuk ketika jam makan siang berlangsung. Namun saat keduanya makan bersama, Soah membuat keributan karena menyebabkan suasana hati Kyungsuk menjadi buruk. Kyungsuk tahu jika Soah sengaja mengejarnya hingga saat ini. Ia juga paham dengan motif di balik kepura-puraan Soah yang selalu berkata jika gadis itu menyukainya. 이래서 얻는 게 뭐야? Saat itu Kyungsuk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan salah satu pegawai kantor yang beberapa kali mengganggunya. Pegawai itu tiba-tiba melakukan penghinaan pada Mirai yang membuatnya marah. Ia kembali memukul pegawai itu hingga mereka berakhir di polisi. 때리면 그분 달아도 쌍방 폭행입니다. Meski sedang di hadapan polisi untuk dimintai keterangan, pegawai itu masih sombong dan menyalahkan Kyungsuk atas kejadian yang berlangsung. Mirai kesal mendengar hal itu. Ia pun turun tangan untuk membela Kyungsuk yang dipojokkan oleh pegawai itu. Ia bahkan mengancam untuk menuntut pegawai dengan dugaan pelecehan seksual. 저기 저한테 사과하셔야 되는 거 아니에요? Kabar Kyungsuk di kantor polisi terdengar hingga telinga Nyonya Hyesung. Ia menjemput anaknya dan Mirai sebagai wali agar pihak kepolisian membebaskan mereka. 너는 나한테 연락도 안 하고. Di perjalanan pulang, Mirai menangis saat Nyonya Hyesung menanyakan kabar setelah mendapatkan pelecehan seksual itu. Mirai jujur jika ia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan setelah menjalankan operasi plastik demi menghindari perundungan, hal itu pun tak berjalan sesuai keinginannya. 한다고 생각하면 Kyungsuk yang mendengarnya merasa bersedih. Ia meyakinkan Mirai jika semua yang diucapkan orang di luar sana tentang dirinya sama sekali tak benar. Kyungsuk juga berkata pada Mirai jika ia akan terus melindunginya. Keesokan harinya, kerjasama antara jurusan kimia dengan perusahaan parfum mulai berjalan. Perusahaan parfum tersebut akan mengadakan praktikum di laboratorium kerja mereka selama musim panas berlangsung. Bahkan Nyonya Hyesung datang untuk mengisi mata kuliah di jurusan tersebut. Di saat semua orang mencari keberadaan Kyungsuk di kelas saat ibunya mengajar, Kyungsuk justru mendatangi sebuah salon yang mengajaknya untuk bekerja sama. Ia ingin mencari uang tambahan agar bisa membayar uang sewa secara utuh kepada Woyong. Setelah menyelesaikan urusannya di salon, Kyungsuk pergi untuk mengikuti kelas sang ibu. Perubahan warna rambutnya yang tiba-tiba membuat banyak orang memperhatikannya. Bahkan Nyonya Hyesung membuat temu janji dengan Mirai hanya untuk mengetahui dan bertanya bagaimanakah kondisi hati dan pikiran Kyungsuk akhir-akhir ini. 뭐 특별한 일은 없지? Pikiran Mirai terus teringat pada kejadian semalam di mana Kyungsuk menanyakan padanya apakah ia memiliki perasaan padanya atau tidak. Saat itu Mirai berkata dengan tak yakin jika ia hanya merasa tak pantas untuk bersanding dengan Kyungsuk yang sangat populer. Alih-alih menceritakan masalah Kyungsuk, Mirai lebih menceritakan tentang perasaannya pada Kyungsuk terhadap Nyonya Hyesung. Sebagai seorang ibu, ia pun bersikap netral. Nyonya Hyesung memberikan pengertian jika tak ada yang salah dari Mirai. Ia menyuruhnya untuk jujur dan mengikuti isi kata hati. 서로 좋은 마음이 중요하니까. Kelas praktikum di perusahaan sedang berlangsung. Semua peserta yang hadir mulai mengikuti arahan dari pemandu program. Saat pertama kali mengikuti kegiatan, hampir semua orang merasa bingung karena banyak mencium bau parfum yang sangat menyengat. Namun hanya Mirai yang berhasil dengan menebak kombinasi parfum dengan benar. Melihat hal itu, Soah merasa kesal karena ia dikalahkan oleh Mirai. 우리 연구소 사람들 다 좋다고.
Setelah selesai mengikuti kelas, mereka semua mampir untuk minum bersama di sebuah bar. Kyung-suk sengaja tak bergabung dan lebih memilih untuk pulang. Namun dalam perjalanannya, ia terjebak hujan. Ia akhirnya membeli 2 payung yang akan diberikannya pada Mirai. Niatannya pun gagal karena ulah Soah yang tiba-tiba memeluknya untuk membuat Mirai merasa cemburu. 아무 느낌이 없어? Ulah Soah berhasil mendapatkan perhatian dari Mirai. Setelah melihatnya, Mirai langsung pergi dan meninggalkan Kyung-suk di sana. Meski sedang hujan, ia tetap berjalan karena hatinya yang terasa sakit melihat kedekatan Kyung-suk dengan Soah. Melihat kepergian Mirai, Kyung-suk segera menyingkirkan Soah dari hadapannya. Ia menyusul Mirai yang saat itu sedang kehujanan. Kyung-suk bingung dengan sikap Mirai yang berubah secara tiba-tiba. Bahkan ia mengungkapkan perasaannya pada Mirai dan mengajaknya untuk berkencan. Mirai menolak dengan alasan ia tak mau mendapatkan siksaan dari omongan jahat orang di luar sana tentang dirinya yang mengencani pria tampan. Saat itu perasaan keduanya sama-sama dipatahkan oleh harapan masing-masing. 그럴 거 아니야. Keesokan harinya Kyung-suk dan Mirai tak sengaja bertemu. Saat itu Kyung-suk juga menegaskan bahwa ia akan terus menunggu sampai Mirai bersedia menerimanya. Kesedihan Kyung-suk semakin terasa saat melihat kedekatan antara Mirai dan Woyong. Ternyata mereka berdua pulang dari acara makan malam bersama. Di sana Woyong juga mengungkapkan perasaannya pada Mirai. Ia menjelaskan tentang alasannya yang menyukai gadis itu. Namun alasan tersebut tak bisa Mirai terima, karena sebenarnya kecantikannya hanyalah karena operasi plastik. Woyong menyuruh Mirai untuk berpikir sebelum menjawab perasaannya itu. Namun Mirai langsung menolaknya dan berkata jika ia sudah menyukai pria lain. Woyong tahu betul siapakah orang yang disukai oleh Mirai. Ia menyuruhnya agar tak putus asa demi mengejar cinta Kyung-suk. Saat itu dari kejauhan, Kyung-suk melihat keduanya sedang bersama. Hati dan pikirannya panas terbakar api cemburu. Ia memutuskan untuk tak pulang karena tak ingin melihat wajah Woyong. Ia menginap di sebuah bar milik Hyojin dan menghabiskan 7 botol soju dalam sekejap. Semalaman Woyong menunggu Kyung-suk pulang sembari minum soju seorang diri. Keesokan harinya saat penelitian di laborat parfum, Kyung-suk datang dengan wajah yang pucat. Seorang asisten manajer memintanya untuk beristirahat sejenak. Keadaan Kyung-suk yang tak baik-baik saja akibat mabuk diketahui oleh ibunya. Nyonya Hyesung segera menengok putranya dan memberikan segelas air madu untuk memulihkan kekuatan. Saat makan siang berlangsung, Mirai mendengar ucapan Soah yang sangat mengkhawatirkan keadaan Kyung-suk. Di depan teman-temannya pun ia mengaku jika sangat menyukai pria itu. Pengakuan Soah sontak membuat Mirai terkejut karena kini saingannya adalah mahasiswi paling populer di kalangannya. Ekspresi tak suka juga ditunjukkan oleh Wonho. Ia meninggalkan kantin karena menganggap Soah mempermainkannya. Dukungan pun menghampiri Soah dari teman dekatnya agar secepatnya ia bisa jadian dengan Kyung-suk. Namun sepertinya Yeon terheran dengan rencana apa yang dilakukan oleh Soah. Ia menduga jika Soah menjadi penyebab hubungan Tae dan Taeyong putus. Malam sebelumnya, ia sempat memergoki Soah dan Taeyong keluar dari taksi yang sama dan terlihat sangat akrab. 나 선배님 편인 거 아시죠? Baru kali ini Mirai mengetahui jika Soah berusaha mati-matian untuk tetap menjaga bentuk badannya. Ia seringkali memuntahkan makanan yang baru saja ia santap. Soah mengelak apa yang dituduhkan oleh Mirai dan beralasan jika ia sedang tak enak badan. Hal itu seolah mengingatkan Mirai pada kebiasaan yang juga pernah ia lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan penampilan. Karena rumor yang mulai berkembang, Kyung-suk menegaskan pada Soah jika ia tak pernah menaruh hati pada Soah. Ia mengaku jika lebih menyukai Mirai. Di sela-sela obrolan itu, Mirai sengaja menemui Soah karena ia tahu apa yang ada di pikirannya. Soah yang sebenarnya ingin dipandang memiliki banyak penggemar sehingga layak berkencan dengan pria paling tampan di kampus. Kelakuan Soah sendiri sebenarnya hanya ingin membuat Mirai merasa jika ia terlihat buruk dan sampai kapanpun bukanlah tandingan Soah. Malam harinya, Woyong pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia sempat meracau jika kemarin ditolak oleh Mirai. Hal itu pun membuat Kyung-suk merasa lega. Ia tak ingin membuang waktu lagi untuk mengajak Mirai berbicara. Ia ingin memastikan apakah hubungan antara Mirai dengan Woyong. Mirai akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan alasannya menolak Woyong, yang tak lain adalah karena ia menyukai Kyung-suk. Hari itu pun keduanya sepakat jadian. Kyung-suk menggenggam erat tangan Mirai saat keduanya pulang dengan perasaan yang berbunga-bunga. Keesokan harinya, Woyong terbangun. Ia pun terheran karena Kyung-suk menyiapkan makanan dan vitamin untuknya. Ia bertanya apakah semalam membuat kekacauan karena tiba-tiba Kyung-suk bersikap baik padanya. Setelah resmi berpacaran, Kyung-suk menunjukkan sikap yang lebih perhatian kepada Mirai. Namun keduanya sepakat untuk tetap merahasiakan hubungan itu dari teman-temannya. Melihat Soah yang masih berusaha mendekati Kyung-suk, akhirnya Mirai mengaku jika kini Kyung-suk adalah kekasihnya.
Suah berpura-pura bahagia mendengar kabar tersebut. Ia pun memberi selamat kepada Mirai. Sebenarnya Kyung-suk khawatir jika Suah akan menyebarkannya pada yang lain. Namun Mirai yakin jika gadis itu tak akan berani melakukannya demi harga dirinya agar tak terluka. Saat kencan pertama, Mirai dibuat repot dengan kehadiran Taehae dan seorang teman di restoran yang sama. Kyung-suk berusaha mengalihkan perhatian kedua temannya itu, berpindah pada Suah yang kembali menemui ajakan Taeyong. Saat itu Taeyong bermaksud memberikan kalung sebagai rasa terima kasih karena Suah selalu mendengarkan curhatannya. Suah menolak dan berkata agar Taeyong tak terlalu berharap. Pertemuan itu pun sempat terlihat oleh Yeon. 선배님이 그만큼 언니를 좋아하는 건 아니라는. Di lain sisi, karir Tuan Sangwon sedikit terganggu oleh kegiatan Kyung-hee yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan sisi kemewahan hidupnya. 그동안 인터넷 방송을 해왔던 모양입니다. Karena tak bisa membohongi Woyong, akhirnya Kyung-hee jujur jika dirinya dan Mirai sudah jadian. Meski sebenarnya sakit hati, namun Woyong menyembunyikan perasaannya itu. Melihat kedekatan putranya dengan Mirai membuat Nyonya Hyesung merasa bahagia, karena sedari awal ia sangat menyukai Mirai. Di lain sisi, Tuan Sangwon menemui Kyung-hee dan memintanya untuk menghapus semua video yang ia unggah, karena semua itu tak sesuai dengan semboyannya selama kampanye yang mengusung tema kesederhanaan. 아빠가 마음대로 사줘놓고 들킨 게 잘못이에요? Sepulangnya praktek, Kyung-suk mengajak Mirai pulang bersama. Di tengah perjalanan, Mirai mendapat kabar jika teman satu kamarnya akan pulang mengunjungi orang tuanya. Kyung-suk berharap Mirai mengajaknya ke kosnya. Betapa terkejutnya Mirai saat mendapati kedua orang tuanya rupanya sudah menunggu Mirai karena ingin mengirimkan makanan. Kyung-suk yang sedang membeli minuman terpaksa menunggu beberapa saat hingga orang tua Mirai pulang. Pada akhirnya, keduanya menghabiskan malam di kos itu dan membuat lilin aromaterapi. Setelah memikirkan berbagai konsekuensi, akhirnya Kyung-suk dan Mirai mengaku pada teman-temannya jika keduanya berpacaran. Mereka pun bahagia karena menganggap Kyung-suk dan Mirai pasangan yang serasi. 빵되지 괜히 놀래서. Sementara itu, image buruk justru menghampiri Suah karena ada seseorang yang mengambil fotonya secara diam-diam saat menggunakan pakaian seksi dan diunggah ke media sosial. Awalnya ia menuduh Wonho yang melakukannya, hingga ia meminta Wonho untuk menghapus semua yang sudah ia unggah. Padahal foto yang diambil Wonho adalah foto yang dianggapnya wajar, yang jauh dari kata seronok. Kebiasaan Suah yang selalu muntah setelah makan akhirnya diketahui oleh Taeyong dan teman-temannya. Meskipun Mirai berusaha untuk menutupi hal itu, Suah akhirnya pergi karena merasa malu. Setelah banyak kejadian yang menimpanya, Suah merasa terpuruk. Suatu ketika Yeon mengajak Suah untuk bertemu di kafe. Sepertinya Yeon sudah tahu jika belakangan ini Suah sedang banyak masalah. Ia juga berkata tentang alasannya yang sangat membenci Mirai karena operasi plastiknya yang sangat bagus. 저 사이코라고 소문 다 났겠네요? Wonho akhirnya meminta bantuan Woyong untuk mengatasi rumor tentang foto Suah. Di rumahnya, Kyung-suk melihat bagaimana ayahnya frustasi karena karirnya tercoreng akibat kelakuan putrinya sendiri. 경이 집 나가서 그놈의 Hubungan Mirai dan Kyung-suk perlahan mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua Mirai karena Kyung-suk adalah siswa teladan dan tampan sejak berteman dengan Mirai di bangku SMP. 천천히 가! 애들 벌써 나왔대! Berpindah pada Woyong yang mulai mencari cara agar bisa menghapus situs yang memperlihatkan foto Suah. Ia meminta bantuan pada pihak yang lebih berwenang karena foto tersebut diambil dari kamera tersembunyi. 사실 저희도 이걸 위해서 Suah sendiri masih diliputi rasa tak tenang bahkan saat ia sedang terlelap. Saat itu Woyong memintanya untuk bersaksi di kantor polisi sebagai korban dari foto tersebut. Woyong ingin mencari pelaku yang menyebarkan foto Suah. 그리고 아무한테도 말 안 하기로 약속했어. Suah menolak bantuan dari Woyong karena ia tak ingin semakin banyak orang yang tahu tentang rumor tersebut. Ketika membuka sebuah akun, tak sengaja Woyong menemukan sebuah postingan yang mengarah pada ancaman jika akan terjadi hal buruk pada Suah di malam itu. Ia berusaha mencari kabar tentang Suah karena HP-nya tak aktif. Yeon sebenarnya tinggal tak jauh dari rumah Suah, namun saat itu ia sedang bersama Mirai dan Kyung-suk. Benar saja, seorang teman satu kampus yang bernama Dongwon saat itu sedang menghampiri Suah. Ia memberi ancaman pada Suah karena merasa sakit hati dan penghinaan yang selama ini Suah berikan padanya. 내가 뭘 어쨌는데? Teriakan Suah membuat Kyung-suk, Mirai, dan Yeon panik saat mereka menuju ke rumah gadis itu. Suah takut karena mengira Dongwon menyiramkan cairan yang berbahaya ke wajahnya. Ia bahkan nyaris ingin mengakhiri hidup karena menganggap wajahnya rusak akibat cairan itu. Melihat Mirai yang menyelamatkannya membuat Suah semakin sebal karena menganggap kini Mirai berada di atas angin.
Ia masih tak terima karena Mira yang melakukan operasi plastik justru lebih bahagia ketimbang dirinya. Setelah menunjukkan perhatiannya pada Suah, akhirnya ia tersadar jika Mirai benar-benar tulus padanya. Ia pun meminta maaf dan mengambil cuti kuliah selama beberapa waktu untuk menenangkan diri. Suah lalu menemui Kyung Suk untuk memberikan pengakuan jika selama ini ia tak pernah menyukainya. Ia hanya ingin tahu sejauh mana para pria terperdaya oleh kecantikannya. 그건 얘기해야 될 것 같아서. Hubungan Tuan Sangwon dan Nyonya Hyesung mulai membaik. Keduanya berniat rujuk demi masa depan anak-anaknya. Kini Mirai dan Kyung Suk tak lagi malu menunjukkan kemesraan tanpa harus mempedulikan penilaian dari orang lain. 우리 사겨. Pada akhirnya, kecantikan bukanlah syarat utama untuk menaklukkan hati seseorang. Kecantikan yang sesungguhnya berasal dari dalam hati. Karena apapun penampilan fisik, namun jika memiliki sifat dan tabiat yang buruk, maka orang tersebut sama sekali tidak menarik.